Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang sistem pelayanan puskesmas Wadas. Pertama-tama kita harus mengisi email seperti yang tertera pada gambar di atas. Setelah mengisi email dan password, kita langsung mengklik login. Setelah login, kita masuk dalam level pengguna, yaitu langsung menambahkan tambahan data. Kita harus mengisi terlebih dahulu nama pengguna atau nama level pengguna. Yaitu seperti contoh administrasi. Setelah mengisi data tersebut, data akan berhasil masuk. Setelah mengisi level pengguna, kita masuk dalam kelola hak akses untuk level administrasi. Pertama-tama kita mengklik data paramedis. Data paramedis. Setelah data paramedis, kita langsung mengklik data jabatan, data bidang, data pegawai, data master, data polik, data dokter, dan jadwal praktek dokter. Setelah semua telah selesai di checklist, kita akan diarahkan masuk pada setelah semuanya telah di checklist, kita akan masuk dalam kelola pengguna, yaitu kita menambahkan data. Pertama kita harus mengisi nama lengkap terdahulu. Sesudah nama lengkap, kita mengisi email. Sesudah mengisi email, kita mengisi password, level user, status aktif, dan foto profil. Setelah mengisi semuanya, kita akan keluar dari sistem ini. Kita langsung menambahkan. Setelah itu data akan berhasil terinput. Setelah itu kita langsung logout. Kita memasukkan email yang telah buat terlebih dahulu. Nah, sesudah itu kita harus mengisi data master terlebih dahulu. Yang pertama data paramedis. Nah, di sini kita harus menambahkan data. Setelah menambahkan data, kita harus mengisi kode paramedis, nama paramedis, jenis kelamin, nomor rekam medis, tempat lahir,
tanggal lahir, dan alamat tempat tinggal. Setelah itu kita harus mengisi poli. Setelah inputan data paramedis telah selesai, akan berwarna hijau seperti pada gambar di atas. Setelah mengisi data paramedis, kita langsung menuju pada kelola data jabatan. Seperti pada video sebelumnya, kita harus mengisi nama jabatan. Setelah itu ditambahkan, terus data akan berhasil masuk. Setelah itu kita langsung masuk pada data bidang. Nah, di sini kita harus menambahkan tambahan data. Di sini sebelum itu kita harus mengisi nama bidang terlebih dahulu. Setelah itu data akan berhasil masuk. Setelah kelola data bidang berhasil masuk, kita langsung masuk dalam kelola data polik. Nah, di sini kita akan harus mengisi nama polik terlebih dahulu, seperti pada gambar di atas, yaitu polik anak, mengisi ruang polik. Setelah inputan data polik, kita harus menambahkan, terus data akan berhasil masuk. Setelah data master telah selesai, kita langsung masuk dalam data pegawai. Nah, di sini kita harus mengisi terlebih dahulu, yaitu inputan data pegawai dari NIK, nama pegawai, jenis kelamin, NPWP, tempat lahir, tanggal lahir, jabatan, dan bidang tersebut. Setelah itu data akan berhasil masuk. Sesudah data pegawai, kita langsung menuju pada data dokter. Di sini kita harus mengisi tambahan data terlebih dahulu, yaitu kita harus menginput data dokter, yaitu kode dokter, nama dokter, jenis kelamin, nomor induk dokter, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan bagian poli.
Setelah menginput data dokter akan berhasil masuk. Setelah itu kita langsung masuk dalam jadwal praktek dokter. Nah, di sini kita harus masuk dalam tambahan jadwal praktek dokter. Untuk menginput data terlebih dahulu, yaitu kita harus memasukkan nama dokter, hari praktek, jam selesai, dan poli. Nah, ketika simple push PNK telah selesai, kita langsung mengklik logout terlebih dahulu. Nah, akan kembali pada halaman seperti ini, dan setelah itu kita langsung masuk dalam level pengguna kembali seperti pada awal video, yaitu memasukkan nama level, sesudah itu data akan berhasil masuk. Kita langsung masuk dalam mengklik kelola akses untuk level pengguna, yaitu kita mengklik data diagnosa, data tindakan, data tindakan operasi, dan data operasi. Setelah itu kita kembali pada kelola pengguna, yaitu masuk dalam tambahan data. Karena di sini data saya sudah ada 2, jadi saya hapus terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan masuk dalam tambahan data baru. Di sini saya akan mengisi nama lengkap, email, password, level user, status aktif, dan foto profil. Setelah data input data user selesai, maka data akan berhasil masuk. Setelah itu kita langsung logout karena kita telah membuat email tersendiri kita dan password. Setelah itu kita langsung masuk login, terus kita mengisi data diagnosa, yaitu kita masuk dalam tambahan data. Kita masuk dalam kode diagnosa, nama penyakit, ciri-ciri penyakit, dan keterangan dan ciri-ciri umum dari penyakit. Setelah inputan data selesai, maka data akan berhasil masuk. Nah, di sini kenapa data error? Karena data tersebut sudah digunakan oleh pihak yang lain, jadi maka data tersebut akan menjadi error. Jadi seharusnya kita harus menggunakan data yang belum digunakan oleh seseorang atau seorang pengguna dari aplikasi Simple Push PNK. Nah, di sini kita harus kembali membuat inputan data diagnosa penyakit, yaitu pertama-tama kita harus mengisi kode diagnosa, nama penyakit, ciri-ciri penyakit, keterangan, dan ciri-ciri
Setelah data berhasil masuk, kita kembali langsung masuk dalam kelola data diagnosa penyakit. Kita menambahkan beberapa penyakit kembali. Nah, di sini kita harus masuk dalam tambahan data seperti video sebelumnya, yaitu masuk dalam inputan data diagnosa penyakit, mengisi kembali kode diagnosa, nama penyakit, ciri-ciri penyakit, keterangan, dan ciri-ciri umum. Setelah inputan data diagnosa telah berhasil diisi, maka data tersebut akan berhasil masuk dalam inputan data Simple Push
Ketika inputan data diagnosa penyakit telah selesai, maka kita masuk dalam data tindakan, yaitu kita harus pertama-tama masuk dalam kelola data tindakan, yaitu menambahkan data, memasukkan kode tindakan, nama tindakan, tindakan oleh misalnya dokter, petugas, dan dokter dan petugas. Setelah itu kita harus mengisi nama poli. Setelah itu kita harus menambahkan data, maka data tersebut akan berhasil masuk. Setelah itu kita kembali masuk untuk menambahkan data seperti video sebelumnya. Kita masukkan inputan data tindakan, memasukkan kode tindakan, nama tindakan, tindakan oleh dokter atau petugas, dan mengisi nama poli. Ketika semuanya telah selesai dalam kelola data tindakan, maka itu kita kembali ke data diagnosa. Mengapa saya tidak mengisi data tindakan operasi? Karena di sini saya tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan oleh yang bersangkutan untuk mengisi ini. Sekian dan terima kasih.